Lalu bagaimana sebenarnya kasus penculikan dan penyiksaan WNI di Malaysia ini bisa terjadi? Kita tanyakan kepada pengacara korban, ada Pak Said Firhat Assegaf. Selamat sore. Sore. Ya, Pak Said, sebenarnya Ya. bagaimana kondisi korban FF saat ini? Alhamdulillah kondisi korban saat ini sudah membaik, ditambah lagi sudah berkumpul sama keluarga, jumpa anak, keluarga, jadi kondisinya sudah semakin baik. Berarti Terutama sudah pulang ya, sudah tidak dirawat di rumah sakit? sudah tidak dirawat rumah sakit. Dirawat di rumah sakit waktu masih di Penang. Baik, ini Pak Said, bagaimana ceritanya korban ini bisa sampai diculik lalu disekap di Malaysia? Ceritanya awal memang semua berawal dari hutang piutang dari pihak suami. Namun hutang itu waktu 2 tahun yang lalu masa pandemi, singkat cerita sang istri memang bekerja sering sebagai jasa titip, bawa barang dari Indonesia ke Malaysia, pesanan dari Indonesia, dari Malaysia bawa ke Indonesia, seperti itu. Dan dapat kabar sang istri berangkat ke Malaysia di tanggal 6, nah disitulah awal mulanya. Berarti yang punya utang ini adalah suaminya. Suaminya ketika kejadian terjadi berada di Malaysia atau di Indonesia? Macam mana Mbak? Ulangin. Ini kan ceritanya awalnya berawal dari utang si suami korban. Ketika kejadian terjadi penculikan dan penyekapan, suaminya berada di mana, Pak Said? Terjadi penculikan dan penyekapan, suami berada di Kabupaten Langkat, tepatnya di Kecamatan Tanjung Pura di rumah. Sebenarnya suami sudah juga berpesan kepada sang istri, jangan dulu berangkat, karena masih ada terkait utang piutang kan. Namun istri dengan kendala ekonomi, ya juga tetap berangkat menuju Penang. Dan diikutin dan diculik itu di daerah Penang. Sampai suaminya bisa berpesan kepada sang istri ketika akan berangkat ke Malaysia. Apakah sebelumnya, sebelum hari keberangkatan sudah ada ancaman-ancaman kepada kepada sepasang suami istri ini? Kalau ancaman tidak ada karena sang suami sebelum terjadinya ini beberapa tahun kemudian itu beberapa tahun sebelumnya itu sudah sempat membayar. Pak Said? Ah, Baik, bisa diulang kembali tadi suara Pak Said sempat hilang sebentar. Ancaman sebelumnya belum ada karena memang sang suami sudah sempat sempat membayar pokok dari hutang piutang tersebut. Jadi tidak ada ancaman-ancaman, namun sang suami ada kekhawatiran karena memang belum membayar melunasi bunga dari hutang piutang tersebut gitu. Pak Said, siapa sebenarnya pelaku yang mengotaki penculikan korban ini? Ya Mbak? Siapa sebenarnya pelaku yang mengotaki penculikan ini? Pelakunya berinisial Acun, ya memang bekerja sebagai alung. Kalau kita di sini kita sebut sebagai rentenir lah. Berarti sebenarnya pelaku dan korban memang sudah mengenal sebelum kejadian terjadi? Ya mengenalnya itu melalui salah satu teman pelaku yang ada di Malaysia juga, warga negara Indonesia, yang menyarankan untuk mengambil pinjaman ke pelaku gitu Mbak. Lalu seperti apa kelanjutan penanganan kasus ini, Pak Said? Alhamdulillah saat ini pihak kepolisian di Raja Malaysia menanggapi dengan serius perkara ini, dan dari 14 pelaku, 9 dari 14 tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kemungkinan ancaman hukuman itu seumur hidup 40 tahun, dikarenakan memang di Malaysia saat ini sudah tidak membenarkan lagi adanya hukuman mati. Pak Said, Anda mengatakan ada 14 pelaku. Ke-14 pelaku ini yang melakukan penculikan dan penyekapan kepada korban? Ya, benar Mbak. Ada 9 yang sudah dijadikan tersangka, 5 lainnya? 5 lainnya masih dalam proses hukum,
dan memang kita serahkan benar-benar ke kepolisian di Raja Malaysia, Mbak. Mhm. Ini kan untuk kasus penculikan dan penganiayaan. Kalau untuk kasus utang piutangnya apa yang disampaikan oleh suami korban, Pak Said? Kalau untuk hutang piutang, berdasarkan hutang piutang hanya Rp53.000, itu berkisaran 150 juta. Pokoknya sudah dibayar 170 juta, dan bahkan sewaktu penyiksaan itu berlangsung, pihak keluarga sudah sempat memberikan tebusan sebesar 178 juta, namun penyiksaan tersebut tetap juga dilakukan dan tidak juga dibebaskan. Sang istri tadi tidak juga dibebaskan gitu. Mhm. Baik, berarti sudah ditangani polisi, berarti kasus ini sudah selesai ya antara korban dan pelaku? Kasus antara korban dan pelaku namanya proses hukum, Mbak, belum selesai. Mhm. Cuma saja ini kami dari pihak kuasa hukum bersama KBRI memohon untuk kepulangan korban dulu, dikarenakan supaya pemulihan psikisnya, Mbak, ya. Mhm. Baik, terima kasih banyak Pak Said Firhat Assegaf sudah bergabung bersama kami dalam Indonesia Update. Semoga korban Ibu FF segera sembuh dan kasus ini juga bisa selesai dengan sesuai yang diinginkan oleh pihak korban. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore.